Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talibati asana al-khamisah B. Alhamdulillah. Hada al-liqa' ats-tsani ma nata'alam ushul fiqh. Ini pertemuan kedua. Kemarin saya sudah memberikan penjelasan singkat dan muqaddimah tentang apa itu ilmu ushul fiqh. Tapi saya lihat di video YouTube yang Ustaz share itu masih banyak dari 5B yang belum melihat. Kemudian juga belum ada dari kalian yang mengajukan pertanyaan apa saja kendala-kendala atau apa saja hal-hal yang belum kalian pahami. Tolong ini nanti ditulis ya, diinventarisir, kemudian boleh dikirim ke Ustaz kendala-kendala ataupun kesulitan dalam belajar usul fiqh. Ustaz ingin garis bawahi beberapa hal tentang ta'rif awaliyah kemarin, perkenalan awal. Yang pertama adalah al-farqu baina ilmi usul fiqh wa ilmil fiqh. Apa perbedaan ilmu usul fiqh dan ilmu fikih? Kalau ilmu usul fiqh itu adalah pengantarnya, bagaimana kita berlogika sebelum membuat hukum. Ya, kemudian ilmu fikih itu adalah tentang hukum syariah itu sendiri. Jadi yang kemarin saya contohkan, kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, itu adalah kita belajar dari fikih. Tetapi kata-kata wajib, untuk sampai ke kata-kata wajib itu perlu ada logika, perlu ada penjabaran. Itulah ranahnya ilmu usul fiqh, gitu ya. Wal faqih, siapa itu faqih? Al faqih huwa al mujtahid. Faqih itu adalah seorang ulama yang sudah mencapai kaliber mujtahid. Dan tidak semua ulama itu adalah seorang mujtahid. Ada level-levelnya. Kalau dia seorang yang sudah hafizul Quran, kemudian paham tentang ilmu Quran, kemudian paham tentang hadis dan ilmunya, paham bahasa Arab dengan baik, paham fikih, usul fiqh, dan ada beberapa syarat yang lainnya. Ya, ini maka dikatakan sebagai level ulama yang mujtahid. Dan ini jumlahnya tidak banyak, gitu ya. Dari seluruh bumi ini di dunia tidak banyak yang mencapai level mujtahid. Di bawahnya adalah level muttabi'. Jadi boleh dikatakan dengan kata-kata yang sederhana, seorang mujtahid itu sudah bisa memberikan kesimpulan hukum. Membaca Al-Quran langsung kemudian memberikan kesimpulan hukumnya dari ayat itu. Ini seorang mujtahid. Kalau orang yang masih mengikuti fatwa atau ijtihad daripada ulama yang mujtahid tadi, maka disebut dengan muttabi'. Jadi al-muttabi' itu mengetahui apa, dari mana sumbernya sebuah dalil itu kemudian dia amalkan. Adapun yang ketiga level muqallid. Al-muqallid ini tidak mengetahui dalilnya dari mana. Dia hanya bertaklid, mengikuti. Contoh, seorang murid mengikuti taklid kepada gurunya, bagaimana tata cara sholat, kemudian bagaimana tata cara berpuasa dan lain sebagainya. Jadi at-taklid itu ya, orang awam itu adalah muqallid, orang yang sudah berilmu dan mengetahui sumber dalil, istimbatul ahkamnya, itu adalah seorang muttabi'. Dan orang yang memiliki kapasitas untuk mengambil istimbatnya, itu adalah mujtahid. Al-faqih atau seorang ahli fikih itu adalah mujtahid. Al-qadir 'alal ifta, mampu memberikan fatwa. Fatwa itu adalah hukum, ya, kesimpulan hukum. Dan fatwa itu bisa saja berlaku hanya pada satu tempat, satu negara, dan belum tentu berlaku pada negara yang lain karena kondisi dan ahwal yang berbeda. Bisyurutihi allati ya'ti dzikruha fil babi at-tasi. Nanti akan dijelaskan. Seorang muqallid bukanlah dikatakan ahli fikih, ya. Muqallid orang yang hanya bisa mengikuti kepada gurunya, dia tidak dikatakan sebagai ahli fikih. Amma ilmu usul fiqh, sekarang ilmu usul fiqh itu bagaimana? Fahuwal ladzi yubayyin lana ma hiya tabi'atul ahkam asy-syar'iyyah. Jadi yang menjelaskan kepada kita tabi'ah al-ahkam asy-syar'iyyah, bagaimana seyogianya hukum syariat itu dengan sifat-sifatnya, dengan kriterianya yang ijmali. Ijmal itu artinya adalah global, ya.
Wa ma khasaisu kulli naw'in minal ahkam wa kaifiyati irtibati anwa'iha ba'duha bi ba'din. Apa saja kekhususan-kekhususan dari setiap nau atau bagian daripada hukum-hukum itu. Wa kaifiyatu irtibati anwa'iha. Bagaimana kemudian menyatukan antara hukum-hukum tadi itu. Ini usul fiqh. Kemudian yubayyin lana kaifa nastanbitul hukma min dalilihi. Bagaimana kita mengambil kesimpulan hukum dari sebuah dalil. Ini usul fiqh. Kastimbatin min sarahati nassil ayat al-Qur'aniyah awil hadis an-nabawi aw min mafhumiha aw min al-qiyas 'alaiha aw bi ghairi dzalik. Nah, bagaimana kita mengambil kesimpulan hukum daripada dalil itu? Seperti mengambil kesimpulan dari nas atau ayat yang sharih. Sharih itu artinya jelas. Misalnya tidak butuh banyak penafsiran. Contohnya adalah perintah untuk haji misalnya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Berarti hukumnya adalah wajib. Dari mana kita mengetahui hukumnya wajib? Karena perintah di situ adalah kata-katanya perintah. Atimu ya. Atimu, tunaikanlah haji. Kemudian la budda lil qa'idah al-usuliyah min dalil. Ada kaidah-kaidah usuliyah ya. Kaidah usuliyah itu artinya kaidah-kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqh itu bagaimana? Berbeda dengan kaidah fikih gitu ya. Dan kaidah usuliyah ini harus ada dalilnya. Jadi landasan berpikir ya, karena usul fikih ini adalah landasan berpikir, berlogika. Itu juga ada sumber-sumber hukumnya. Apa saja itu? Ada 4. Ya, yang pertama nusus min kitabillahi ta'ala. Yang pertama adalah ayat Quran. Yang kedua adalah nusus nabawi atau hadis nabi atau sunnah rasul. Yang ketiga adalah al-lughal arabiyah, bahasa Arab. Bahasa Arab dan ilmu yang terlahir dari bahasa Arab seperti nahwu, shorof dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah akal ya, akal. Jadi ini harus berurutan, Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian bahasa Arab ya, kemudian akal. Itu levelnya 4 tadi ya. Nusus min kitabillah ta'ala fal qaidah usuliyah, sebuah landasan dasar yang diambil dari ayat Quran yang menjadikan dasar dari kaidah usuliyah itu adalah ayat pada surat Al-Baqarah, la taklifa illa bimakdurin alaihi. Ayatnya berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebankan kepada seseorang atau seorang hamba kecuali dengan kadar kemampuannya. Gitu ya. Iya. Jadi pada aslinya ya, perintahnya berbunyi untuk melaksanakan perintah dari Allah semampunya. Begitu. Kalau kalau yang kewajiban itu pasti harus kita lakukan. Tetapi nanti mungkin ada pembahasan ketika tidak mampu untuk berdiri, bolehkah sholat duduk? Ketika tidak mampu duduk, bolehkah sholat dengan berbaring dan lain sebagainya? Yang jelas tidak boleh ditinggalkan untuk kewajiban. Ya, sedangkan untuk sunnah Allah tidak membebankan kecuali dengan kemampuannya. Kemarin saya sudah sampaikan Allah tidak membebankan kepada kita untuk sholat sepanjang malam atau sepanjang hari. Tapi di situ ada waktu untuk mencari rezeki, ada waktu untuk istirahat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nusus nabawi. Al-qaidah al-usuliyah al-amru yaqtadi al-wujub. Sebuah perintah ini menuntut kewajiban. Daliluha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin. Ini sebuah contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk bersiwak sebelum sholat. Maka hukum siwak sebelum sholat itu bagaimana difahaminya? Apakah wajib atau mustahab? Sunnah gitu ya. Al-amru yaqtadi al-wujub. Dalam hal ini kalau melihat ke kaidah usuliyah ini, maka bersiwak atau membersihkan gigi sebelum sholat itu hukumnya
wajib. Nah, kalau kita nggak membersihkan gigi atau nggak sikat gigi atau bersiwak, maka nanti sholatnya bisa makruh gitu ya. Kemudian al-lughah al-arabiyyah wa ulumuha, bagaimana mengambil kesimpulan usulul fiqh dengan bahasa Arab. Al-qaidah al-usuliyah al-amru yaqtadi al-faur. Ini hal yang kadang tidak dijelaskan dalam usul fiqh secara rinci ya, tidak ada dalilnya karena kita memahaminya dengan cara berlogika. Contohnya adalah askinimaan gitu ya. Berikan saya air. Seorang tuan minta kepada pembantunya, askinimaan, berikan saya segelas air. Sekarang, besok, atau tahun depan? Pasti sekarang ya. Ini tidak ada penjelasannya, al-an gitu nggak disebutkan. Berikan saya air sekarang, sekarangnya nggak disebutkan. Tapi dengan logika, dengan kaidah bahasa Arab, kita bisa memahami bahwa permintaan itu yaqtadi al-faur, atau minta langsung dikerjakan saat itu juga. Al-aqlu, yang keempat adalah akal. Al-qaidah al-usuliyah idza ikhtalafa mujtahidani fi hukmin fa ahaduhuma mukhti daliluha al-aql fa inal aqla yahkum bi istihalati sidqi an-naqidaini. Kalau ada dua orang hakim yang berselisih pendapat, ada seseorang muslim punya masalah, menemui hakim A, hakim B. Hakim A dan hakim B memiliki kesimpulan hukum yang berbeda. Maka yang bisa memperkuat hujjahnya atau alasan hukumnya adalah apanya? Akal ya. Mana yang paling masuk akal, mana yang paling bisa diterima oleh logika apabila masalah yang dihadapi tidak terdapat dalam nas, tidak terdapat dalam Quran, tidak terdapat dalam hadis. Kemudian perlu pemecahan logika gitu ya. Contohnya bagaimana? Kemarin Ustaz contohkan yaitu ketika pembagian warisan misalnya. Ada seorang ahli waris, anak laki-laki ini bagiannya besar, tapi dia diragukan apakah dia anak kandung atau bukan karena aktenya tidak ada. Maka kemudian telusuri silsilahnya, nasabnya. Ini kan tidak terdapat di Al-Quran gitu kan, dicari-cari di hadis nggak ada juga. Bagaimana? Adanya di catatan sipil gitu kan, yang membuktikan dia anak kandung dari ahli waris tadi atau bukan. Ini contoh sebuah permasalahan. Maka cara memecahkan masalahnya adalah dengan berhujjah atau dengan akal gitu ya. Kemudian tasnif membahis ilmil usul. Ada karangan-karangan dalam pembahasan dalam ilmu usul fiqh. Ada buku-buku tertentu. Di sini hanya disyaratkan saja rukun-rukunnya. Jadi dalam membuat karangan kitab usul fiqh itu minimal ada 4 rukunnya. Yang pertama adalah al-hukmus syar'i. Hukum syari harus memperhatikan hukum syariat. Jangan sampai dalam menjelaskan atau nanti membuat buku usul fiqh misalnya dengan kepentingan atau untuk menyokong kepentingan sendiri ya. Nauzubillah. Jadi tetap hakim yang menentukan ini halal, ini haram. Perkara ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di anna al-hakim huwallahu taala. Sumasani al-adillah ma yasluh an tustambata minhul ahkam asy-syar'iyyah. Setelah kita menjadikan Allah sebagai al-hakim yang tertinggi, asy-syari', penentu hukum, hak ini halal, ini haram. Ya, jadi bukan manusia yang menentukan halal haram itu. Yang kedua adalah dalil. Harus ada sumber dalilnya yang kuat. Yang dalil itu kemudian dijadikan istimbat atau kesimpulan hukum. Suma ruknu salis yashtamil ala kaifiyati dalalatil adillah alal ahkam. Kad dalalah an-nutqiyah wa dalalah bil fahwa wal isyarah wa dalalah bil ma'ani wal ilal. Yang ketiga adalah hal yang mencakup bagaimana kita memahami dalil itu. Dalil itu sudah ada ya.
kesimpulan hukumnya diambil dari dalil atau ayat atau hadis itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana ya kan kita memahami dalil itu. Itu juga penting. Apakah dalil itu disampaikan dengan kalam, apa dalil itu disampaikan dengan isyarah, atau dalil itu disampaikan hanya dengan maknanya saja. Kesimpulannya harus lebih dipahami lagi karena luas sekali cakupannya. Dulu Rasul ketika ditanya sesuatu, kadang beliau menjawab dengan perkataan, terkadang beliau menjawab dengan dengan isyarat. Dengan isyarat. Misalnya, ya Rasul, berapa jumlah hari dalam bulan Ramadan? Rasul memberi isyarat hakada, begitu kan? Oke. Wahia adalah al-qiyasiyah. Nah, inilah yang disebut dengan qiyas, gitu. Terkadang sesuatu butuh dikiaskan. Misalnya dulu Rasul sholat Jumat itu di atas mimbar, bahkan setiap sholat di atas mimbar. Jadi mimbar itu apa? Karena mimbar hari ini yang kita lihat adalah podium, ya kan, tempat khotib untuk berkhutbah, itu yang kita sebut mimbar. Padahal zamannya Rasul dulu mimbar itu adalah mihrabnya Rasul, ya, ditinggikan beberapa tangga gitu ya, beberapa anak tangga supaya kelihatan Rasul sholatnya seperti ini gitu ya. Nah, hari ini kita jarang menemukan imam yang sholat di atas mimbar tadi gitu. Artinya fungsi mimbar itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Ini contoh daripada mengkiaskan kias mimbar pada zaman hari ini dengan mimbar pada zamannya Rasul. Ar-ruknu ar-rabi huwa al-ijtihad. Fanubayyin ma'nahu wa haqiqatuhu wa majalatuhu allati yumkin i'maluhu fiha. Ijtihad tadi adalah ranahnya para ulama besar yang sudah mencapai level mujtahid. Nubayyin ma'nahu. Dalam ijtihad ini perlu dijelaskan makna dari dalil tersebut. Dan hakikohnya itu bagaimana? Hakikoh, ya. Hakikoh itu kebenarannya bagaimana? Hakikatnya. Wa majalatuhu. Majalah itu pembahasannya. Atau majalat itu adalah cakupannya, jangkauannya itu seperti apa. Allati yumkin i'maluhu fiha. Karena dalam ijtihad nanti yang dihasilkan adalah produk hukum, ya kan? Hukum ini harus bisa mencakup, ya, cakupannya, majalat gitu, kepada masyarakat yang akan melakukan istimbatul hukum tadi. Wa nubayyin minhu man huwa asy-syakhsu al-muta'ahhil alladzi lahu an yubashshir al-ijtihad. Nubayyin man huwa asy-syakhsu. Harus dijelaskan juga siapa orang yang ahli dalam memberikan ijtihad. Bizikri syurutil mujtahid. Ada syarat-syarat seorang mujtahid itu minimal ada 7 syarat, tadi udah saya sebutkan ya. Wa kaifa yasna idza ta'aradat indahul adillah. Termasuk juga seorang mujtahid itu memiliki kapasitas untuk idza ta'aradat indal adillah, ketika menemukan dua dalil yang berbeda, kemudian apa yang dia perbuat. Nah, nanti di situ ada pembahasannya lagi. Ada at-tarjih, ada an-nasakh gitu ya. Ada juga al-jam'u. Itu nanti pembahasannya insyaallah pada pertemuan lain ya. Apakah dalil itu dihapus salah satunya atau digabung keduanya atau dicari mana yang lebih kuat. Ini metode untuk mencari kesimpulan hukum apabila dalilnya itu berseberangan atau bertentangan. Wa nadhkur tablighu al-mujtahid al-hukma ila man yas'aluhu wa huwa ma yusamma al-iftah. Nah, seorang mujtahid itu kemudian menyampaikan kesimpulan hukum yang sudah sah tadi, sudah dikaji, sudah diteliti ya. Ini disebut dengan iftah atau fatwa. Setiap orang bisa saja berfatwa, tetapi fatwanya itu bisa jadi berlaku hanya pada orang yang bertanya saja. Gitu ya, belum tentu berlaku pada yang lain. Tapi sebuah ijtihad ya itu dikeluarkan hanya oleh seorang mujtahid.
gitu. Summa nazkur al-wajib ala man lam yakun muta'ahilan linaili darajatil ijtihad wa huwa ma yusamma at-taqlid. Nah, tadi orang yang belum sampai ke derajat mujtahid itu disebut dengan muqallid. Ini pelajaran kita, insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Saya harapkan ada pertanyaan-pertanyaan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.